Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang respon pengendali discontinue. Nah, kita mulai dari pembahasan mengenai pengendali on-off. On-off dua posisi ya. Pengendali ini yang paling dasar adalah mode on-off. Atau kita juga biasa sebut dengan metode dua posisi. Ya, jadi pengendali on-off atau metode dua posisi. Jenis pengendali on-off ini merupakan contoh dari mode pengendali tidak terus-menerus. Ya, kalau continue kan terus-menerus. Kalau dia tidak terus-menerus berarti ya discontinue. Mode ini paling sederhana, murah, dan seringkali bisa dipakai untuk mengendalikan proses-proses penyimpangan dapat ditoleransi. Nah, keluaran dari pengendali ini hanya dua, karena ada dua posisi. Ya, kalau posisi maksimum ya langsung 100%. Kalau posisi on 100%, pas off minimum 0%. Sebagai contoh adalah pengendali suhu ruangan ya dengan menggunakan air conditioner. Setrika listrik yang menggunakan saklar suhu. Nah, respon pengendalinya bagaimana? Jadi dia hanya memiliki dua nilai keluaran ya. Dia keluaran maksimum kan 100% atau minimum 0. Jadi itu ya hanya dua posisi. Metode on off 100 atau 0. Nah, dia selalu terjadi cycling ya. Dia ada perubahan periodis pada nilai proses variabel. Nah, cocok digunakan untuk respon proses variabel yang lambat. Jadi metode on off ini cocok digunakan untuk respon proses variabel yang lambat. Tetapi tidak cocok jika terdapat waktu mati di situ. Nah, contoh pengendali dua posisi pada proses pengendali tinggi air. Ya, jadi contohnya pengendalian level ya, ketinggian air misalnya. Mekanisme pengendalian ini mudah dipahami bila ditinjau pengaturan tinggi level air dalam tangki. Nah, air dalam tangki ini secara menerus dikeluarkan dengan laju tetap. Apabila permukaan air turun melebihi garis acuan R ini, maka sensor tinggi air akan memberi signal bahwa terjadi penurunan air. Nah, melalui batas, sinyal ini masuk ke pengendali dan pengendali memerintah pompa untuk bekerja. Artinya ketika misalnya sensor ini mendeteksi bahwa terjadi penurunan air di bawah garis R ini, set point-nya, itu maka akan memerintah pompa untuk bekerja. Jadi misalnya dia di bawah R, maka ini akan memerintah pompa ya sebagai FC final control element untuk memompa air untuk kembali ke posisi set point ini, ketinggian set point ini. Nah, seperti itu. Nah, dengan bekerjanya pompa, air akan masuk ke tangki dan permukaan air akan naik kembali. Pada saat tinggi air tepat mencapai R, jadi pada saat dia sudah sensor ini membaca bahwa dia sudah pas di posisi R, set point-nya, maka proses di atas akan berhenti ya. Jadi artinya sensor ini mengirimkan perintah ke FCE bahwa dia sudah mencapai set point, levelnya itu sudah mencapai garis R ini, sehingga pompa ini akan berhenti. Nah, seperti itulah metode on off. Jadi ketika misalnya dia levelnya tidak seperti R ini, di bawah ini, maka dia akan memerintah pompa untuk mengalirkan cairan hingga R. Ketika sensor mendeteksi bahwa levelnya sudah sama dengan R, maka akan memerintahkan pompa untuk off. Nah, itulah dua posisi, pompa on atau pompa off. Ya. Pengendali on off dengan histeris.
Untuk mencegah osilasi terlalu cepat pada pengendali on-off dua posisi, itu perlu dibuat lebih dari satu batas, yaitu batas atas dan batas bawah. Ya, kita singkat BA dan BB lah ya. Adapun langkah-langkah pengerjaan pengendali on-off dengan histeris, yaitu dibuat lebih dari satu batas atas dan batas bawah. Jadi, sistem pengendali on-off ini kita bisa buat dia menjadi pengendali on-off dengan histeris. Ya, artinya kita menentukan ada batas atas, batas bawahnya. Ya, kalau ini kan dia hanya satu batas. Jadi ketika misalnya di bawah garis R ini dia akan memerintah on pompa. Ketika dia sudah mencapai level ini maka dia akan memerintah pompa untuk off. Nah, beda sama ini. Di sini ada batas atas, batas bawah. Kalau ini hanya satu batas ya, batas R saja. Kalau ini ada dua batas. Nah, makanya di situ setelah membuat batas atas, batas bawah, batas atas adalah level ketinggian maksimal, batas bawah adalah batas terbawah variabel level itu turun. Nah, kemudian adalah lebar celah antara. Nah, BA dan BB ini, batas atas dan batas bawah ini disebut differential gap atau celah diferensial, daerah netral atau histeris. Nah, itulah makanya dikatakan pengendali on-off dengan histeris. Fungsi celah diferensial ini itu memperlambat periode-periode cycling. Kalau ini kan langsung cycling dia ya. Makanya di sini dikatakan selalu terjadi cycling. Setiap ada perubahan periode nilai PV maka dia akan cycling lagi. Kalau di sini tidak, ya. Dia menunggu batas bawah dulu, nanti dia mencapai batas bawah baru dia on-kan pompa. Ketika sudah mencapai batas atas baru dia off-kan pompa. Nah, itu adalah on-off dengan histeris. Nah, dia fungsinya itu yaitu untuk memperlambat periode-periode cycling. Jadi ketika dia turun dari batas atas dia tidak langsung melakukan cycling, dia tidak langsung memerintah pompa untuk on. Nanti dia ada batas bawahnya, berada di pada batas bawah ke bawah, barulah dia memerintah pompa untuk meng-on. Nah, ketika dia sudah batas atas, maka dia akan memerintah pompa untuk off. Nah, dengan adanya dua titik acuan batas, maka batas masuknya itu dua titik acuan batas itu batas atas batas bawah ya. Maka terdapat daerah netral yang berada di antara dua titik acuan. Jika permukaan air berada pada daerah netral, terjadi dua kemungkinan. Jadi kalau misalnya permukaan air berada di antara daerah netral ini, ya, maka dia terjadi dua kemungkinan. Jika permukaan air berada pada daerah netral, terjadi dua kemungkinan. Pertama, bila air sedang turun, maka pompa tidak bekerja. Karena permukaan air masih di atas BB. Tapi bila permukaan air sedang naik, maka pompa sedang bekerja. Karena permukaan air di bawah BA. Nah, seperti itu. Nah, bisa Anda lihat, ya. Jadi, pengendali dua posisi pada proses pengendali tinggi air dengan cerah diferensial, ya. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ya respon dari pengendali on off dengan histeris. Nah, kita lihat manipulate variabelnya. Ketika signalnya itu sensornya membaca bahwa oh dia berada di bawah batas bawah. Oh berarti dia langsung memerintah pompa untuk bekerja. On. Ingat tadi ada dua posisi 0 atau 100. Artinya pompa on. Berarti dia ke 100%. Nah, dia akan berjalan terus selama periodik waktu hingga sensor membaca level ketinggian cairan itu berada di batas atas ke atas ya, sama dengan lebih dari batas atas. Nah, ketika itu maka sensor akan off di sini. 0. Nah, ketika misalnya air itu digunakan ya, dikeluarkan dari tangki,
sehingga terjadi penurunan level ketinggian cairan, maka pompa akan tetap on dulu, masih off dulu ya, tetap nol. Kapan dia on? Nanti ketika dia di bawah garis batas bawah lagi, barulah dia on kembali. Nah, ketika dia on, maka ketinggian level akan meningkat lagi. Ya, ketika sensor sudah membaca dia di atas batas atas, nah, maka dia off kembali. Nah, begitu seterusnya, on, off, on, off, on, off, on, dan seterusnya. Nah, responnya itu seperti ini, ya. Itu. Jadi ini menandakan bahwa ketika batas ini, maka dia akan mulai bekerja, ya. Nah, ketika batas pas di sini, maka dia akan mulai memberikan perintah kepada pompa untuk off. Nah, seperti itu. Nah, kalau gambar bagian B kita bisa melihat osilasinya, ya. Osilasi pada variabel proses seperti ini ya. Jadi bagian A itu ini adalah osilasi pada variabel proses. Kalau bagian B itu keluaran dari pengendali ya. Nah, jadi semisalnya dia level ketinggiannya itu dari batas atas ke batas bawah, maka tetap dalam kondisi off. Nanti dia mencapai batas bawah, baru dia masuk ke on pompa, sehingga dikatakan 100%. Nah, setelah dia full, maka ketika digunakan cairan tersebut, maka tetap akan ada penurunan. Ketika dia sudah batas atas ya, batas atas, maka akan diperintah ke 0% lagi, seperti itu ya. Pengendali dua posisi mencatur energi atau massa ke dalam proses dalam bentuk pulsa-pulsa ya, sehingga menimbulkan osilasi atau cycling pada variabel proses. Nah, ini. Amplitudo cycling tergantung pada 3 faktor, yaitu konstanta waktu proses, waktu mati, dan besarnya perubahan beban. Amplitudo osilasi menjadi semakin kecil jika konstanta waktu proses besar, waktu mati pendek, atau perubahan beban proses kecil. Nah, itu tadi untuk pengendali dua posisi ya, on off. Nah, kita lanjut membahas tentang pengendali 3 posisi. Kalau tadi 0% dan 100% on off. Kalau ini ada 3, ada 0%, kemudian setengahnya 50%, dan ada full 100%. Ya. Nah, kelebihan dari pengendali 3 posisi ini adalah memiliki 3 nilai keluaran dengan hasil pengendalian yang lebih halus ya, lebih halus dia. Karena ada namanya bukan setengah, 50% baru full. Kalau tadi kan antara betul-betul off dan betul-betul on langsung 100%. Kalau ini dia lebih halus karena dia kenaikannya itu 2 tahap ya. Dia ada 3 posisi, ada 0, ada 50, ada 100. Nah, keluaran pengendali 3 posisi itu ya seperti ini ya. Jadi ada YA sebagai batas atas, ada YB sebagai batas bawah, dan R sebagai set point misalnya ya. Kelebihan pengendali 3 posisi ini maupun 2 posisi itu perancangannya mudah dan terpercaya. Adapun kekurangannya, terjadi fluktuasi pada variabel proses terutama bila perubahan beban cukup besar ya. Kemudian variasi dari pengendali diskontinu telah banyak dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja pengendali dengan tetap memiliki kelebihan di atas ini ya. Nah, seperti itulah untuk pengendali 3 posisi ya. Nah, contoh dari pengendali 3 posisi itu kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi dibagi menjadi 3 area ya.
area bagian bawah, area bagian tengah yang dekat dengan kurang lebih set point, dan area bagian atas. Nah, contoh semisalnya ini adalah pengendali level. Ketika semisalnya sensor membaca level cairan itu berada pada batas bawah, maka sistem pengendali akan memerintahkan ke FCE, Final Control Element, untuk bekerja 100%. Jadi ketika misalnya sensor membaca, oh dia ada di posisi B, maka sistem pengendali akan memerintahkan FC untuk bekerja 100%. Itu terus dilakukan sampai pada area di atas R. Nah, ketika dia sudah ada pada area tengah ini, maka sistem akan memerintahkan FCE untuk bekerja 50%. Nah, dia akan berjalan terus, ya. Nah, ketika semisalnya sistem itu membaca bahwa dia berada pada batas atas, berarti dia sudah batas tertingginya ya, BA-nya. Nah, di sini kita bersimbol YA, maka dia akan memerintahkan sistem pengendali akan memerintahkan FCE untuk off, 0%. Nah, begitu dia akan off seterusnya sampai cairan tersebut terpakai hingga levelnya turun, hingga dia mendekati set point. Nah, ketika dia posisinya setelah mendekati area tengah ini, set point, maka dia akan sistem pengendali akan memerintahkan FC untuk bekerja 50%. Nah, bekerja 50%, kemudian naik terus, sampai dia berada pada batas bawah, baru lagi diperintahkan FC untuk 100%. Nah, begitu terus sirkulasinya, ya, untuk pengendali 3 posisi. Nah, demikianlah pembahasan tentang respon pengendali discontinue pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.